Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya yang dimana menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang dimana di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan bagian dari tugas modul 1.4, yaitu saya sendiri Triwijayanti SPT dari SMA Negeri 3 Sumiraya. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini bertujuan yaitu melakukan pengibasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf, kemudian dengan bersinergi dengan semua komponen sekolah kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Sumiraya. Nah, kita membahas tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah, di situ adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini seorang guru memang harus memiliki kemampuan atau harapan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, kita masuk ke dalam mewujudkan sikap disiplin. Di sini dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Karena jika motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara, itu motivasi dari luar. Tetapi jika motivasi itu dari dalam diri mereka sendiri, dari internal, dari siswa itu sendiri atau murid itu sendiri, itu akan bertahan dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia di sini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya manusia itu paling suka menghindar memang yang namanya dari hukuman, dari sanksi, atau kita merasa tidak nyaman berada di situ, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu biasanya. Seseorang melakukan hal ini karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan ini, itu dan sebagainya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kesimpulannya, penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan melalui motivasi internal atau kesadaran diri dari murid itu sendiri. Motivasi internal itu akan lebih berjangka lama dan membuat murid itu semakin kuat secara karakter. Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada murid adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri mereka, bukan orang lain. Artinya, murid sendirilah yang menginginkan dirinya itu menaati peraturan sesuai atau tidak, melanggar atau tidak, itu keinginan dari mereka sendiri, yang dimana peraturan sesuai dengan keyakinan yang universal atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru, di mana kita itu sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya ada penghukum. Nah, kalau penghukum itu, ini yang biasanya pasti pernah kita lakukan. Penghukum itu biasanya dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh dengan mata melotot, kemudian menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, itu penghukum namanya. Jadi misalkan ada anak melakukan salah, kamu ini ya udah salah, misalnya seperti itu. Itu dari gestur kita nada yang tinggi, marah, menampakkan, menunjukkan kalau kita marah. Itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Tetapi di dalamnya itu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau lebih rendah diri. Ya, sebagai contoh, kalau anak melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, dia kan pasti tahu tuh dia salah. Nah, kalau dia nanti keheningan di kediaman itu kita bilang, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar udah buat ibu kecewa. Kamu buat ibu seperti ini. Nah, itu anak itu akan merasa bersalah
gara-gara aku, misalnya seperti itu. Nah, itu dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, yang ketiga teman. Teman di sini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kalimat perkataan. Nah, posisi teman di sini biasanya bisa negatif, bisa positif. Nah, biasanya posisi ini tuh gini, ayolah kita kerjakan. Nanti kalau kamu nggak kerjakan ini, ibu akan kena marah kepala sekolah. Nah, misalnya bahasa seperti itu seperti teman. Jadi bahasanya kayak ngajak, tetapi di ujungnya tuh ada bahasa, oh, kalau kamu nggak ini, nanti ibu akan kena marah, nanti ibu akan ditegur kepala sekolah, dan sama seperti itu. Kemudian yang keempat itu pemantau. Pemantau di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya kita itu suka melihat anak-anak kan. Oh, ternyata ada yang pakai sepatu tidak sesuai. Coba kamu sih. Nah, seperti itu. Kamu kenapa hari ini tidak pakai sepatu warna hitam misalkan? Oh ya udah, buka sepatu kamu, silakan ke kelas, tidak usah pakai sepatu. Nah, itu termasuk di pemantau. Kemudian yang terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Jadi kita memanggil, kita mengarahkan. Kemudian kamu kenapa? Misalkan, kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Oh, ibu saya begini. Nah, terus sekarang maunya gimana? Misalkan seperti itu. Itu posisi manajer. Jadi dari kesekian 5 posisi kontrol guru ini, yang dikatakan terbaik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Karena di sana kita itu mengajak berdiskusi, kita memanggil murid yang bermasalah, kemudian kita mengarahkan supaya mereka maunya seperti apa, maunya bagaimana, seperti itu. Nanti kan mereka, oh ya bu, saya ngaku salah, nanti setelah ini saya tidak akan seperti ini lagi, misalnya seperti itu. Itu kalau dari posisi manajer. Kemudian kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini termasuk di dalamnya budaya positif. Karena di mana di sini dalam menentukan keyakinan kelas atau sekolah itu kita membuat kesepakatan. Jadi di situ adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini biasanya kita lakukan di awal sebelum pembelajaran atau di awal kita masuk kelas atau ajaran baru, supaya anak-anak itu teratur. Kita melakukan keyakinan kelas di awal. Nah, itu yang kemarin saya lakukan di kelas 12. Jadi saya coba mengajarkan mereka. Nah, kita sebelum masuk ke wali kelas biasanya boleh seperti ini, atau guru-guru lain juga boleh. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, maunya kalian ini, misalnya seperti itu. Kelas kita mau seperti apa? Ada aturan apa? Oh bu, kita pengen bukan anak. Kita pengennya tidak ada yang datang terlambat. Oke, bagus. Nah, itu kan kesepakatan yang mereka buat. Nah, kalau ada yang melanggar, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini jadi boleh keyakinan kelas. Misalkan maunya mereka tidak ada yang datang terlambat, maunya mereka masuk tepat waktu, maunya mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini kan semua hal-hal yang positif. Nah, keyakinan kelas di sini atau sekolah itu berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, kemudian dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, gunakan kata-kata atau kalimat itu yang mudah dipahami, yang mudah diingat oleh anak-anak. Oh, kemarin kita berkeyakinan kelas tidak boleh begini, tidak boleh begitu, berarti harus diikuti. Sama juga seperti aturan kan misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di mana restitusi di sini adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan atau membantu murid kita menyelesaikan masalah yang mereka alami. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas di sini yaitu bertujuan mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, gimana caranya? Misalkan ada anak yang berbuat salah, kita panggil. Itu jangan kita yang langsung, kamu tahu nggak? Kamu salah gini, tidak seperti itu. Tetapi kita menggunakan ada kata-kata atau kalimat yang bahasa dalam menstabilkan identitas itu, misalkan kamu kenapa? Saya gini. Jadi bahasa kita tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bahasa yang tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau yang bahasa seperti itu, kita itu tidak menjatuhkan dia, tidak menyudutkan dia, tapi dengan bahasa seperti itu dia merasa, ih, ibu ini gini ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang misalkan dia udah bercerita,
Di sini ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi bapak sama ibu di sini, misalnya bapak atau ibu di sini memanggil kamu untuk mencari solusi dari masalah kamu. Nah, misalnya seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang kita gunakan di dalam menstabilkan identitas. Jadi ada bahasa bisa membuat anak itu mengakui kesalahannya dari bahasa yang kita gunakan. Tapi kalau kita langsung kamu ini udah berbuat salah gini, nah itu anak tidak akan terbuka dengan kita. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di situ menurut teori kontrol itu bahwa semua tindakan manusia itu baik atau buruk itu pasti ada sebabnya, ada maksud dan tujuan tertentu. Ya kita melakukan segala sesuatu itu kan pasti punya maksud. Oh, anak-anak ini membantah mungkin. Anak-anak ini melakukan kesalahan karena mereka cari perhatian. Oh, mereka pengen ditegur Pak Joni. Oh, pengen dihukum sama Pak Toha, misalnya seperti itu. Itu salah satunya mereka membuat suatu kesalahan atau apa. Nah, jadi ada maksud dan tujuannya. Nah, sehingga dalam validasi tindakan yang salah itu juga ada kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat mereka itu mengerti. Salah satunya misalkan, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Nah, kan seperti itu. Kalau dari panggil ibu, saya memang tahu saya salah, saya ini misalnya. Kamu pasti ibu tahu kamu melakukan segala sesuatu. Tapi kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, pasti dia akan cerita. Iya bu, saya karena begini, itu dan sebagainya. Masalah seperti itu. Sama kasus seperti waktu itu ada anak kelas 11 yang datang ke sekolah tidak memakai baju sekolah. Saya panggil, saya tanya. Ternyata akhirnya dia cerita. Ternyata dia punya masalah pribadi di rumah tangganya dengan usir abangnya. Dan kenapa? Kenapa sampai diusir kan misalnya seperti itu? Kalau tidak ada kesalahan kan tidak mungkin. Nah, dia bercerita akhirnya ternyata gara-gara ketahuan merokok dan sebagainya abangnya tidak senang. Nah, seperti itu. Akhirnya bisa kita mengatasi, besok dia sudah datang ke sekolah dengan menggunakan seragam. Nah, itu. Jadi ada bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang dimana kita itu bisa membantu murid kita untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa menghakimi atau menghukum, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol di sini mengatakan bahwa pada dasarnya termotivasi itu secara internal. Ketika dimana identitas sukses telah tercapai antara langkah pertama dengan langkah kedua tadi itu sudah dilakukan, maka anak itu akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, karena tadi yang langkah pertama dengan pertanyaan yang dalam menstabilkan identitas serta memvalidasi tindakan yang salah, kemudian mereka mengakui. Nah, akhirnya kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berkaitan dengan keyakinan kelas atau sekolah yang kita sudah sepakati sebelumnya. Jadi misalkan dia melakukan kesalahan, yang kamu lakukan ini, misalkan dengan pertanyaan seperti itu, yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Dia masih sadar, oh keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, keyakinan kelas yang mana? Misalnya tidak mengerjakan tugas, karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kamu tahu, kamu sudah melanggar salah satu keyakinan kelas kita, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa upaya kamu? Oh baik bu, saya minta maaf, tidak akan. Nah, seperti itu. Itu maksud dari penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga dapat saya kemudian anak-anak tidak timbul perasaan merasa disudutkan, disalahkan dan sebagainya, sehingga permasalahan itu akan selesai dan anak-anak itu atau murid bisa kembali ke lingkungannya dengan penuh percaya diri. Karena biasanya seorang anak itu atau murid kalau melakukan kesalahan, jika kita panggil kawan-kawannya, dia ngapain tidak bisa seperti itu. Udah gitu kita marah-marah lagi. Habis dia begitu kembali ke kawannya, habis diolok, diketawain dan sebagainya. Tapi kalau dia kembali dengan muka yang senang, berarti kayaknya nggak marah nih. Padahal sudah ada kalimat-kalimat atau tahap-tahap yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tadi. Oke, ini pembahasan saya menyampaikan tentang diseminasi budaya politik, budaya positif. Sampai di sini ada mungkin dipertanyakan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima baik oleh kawan-kawan semua dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan yang termasuk di dalamnya dengan budaya politik. Terakhir tadi menyelesaikan masalah dengan institusi. Jadi mulai tadinya kita
menghukum, suka menghadit atau mungkin suka menyalahkan murid. Nah, mulai hari ini bolehlah kita mulai belajar menyelesaikan setiap permasalahan anak didik kita dengan menggunakan solusi, yaitu tahapan dari segitiga restitusi. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya dan kerjasamanya. Iya Bapak, ada yang ditanya? Boleh saya tanya. Bentar. Dan untuk permasalahan siswa itu kalau dalam kesepakatan pengalaman, namanya masalah siswa itu kan ada tingkatan tuh, level sedang, menengah, atas. Apakah permasalahan anak itu bisa dihadapi dengan yang namanya kesepakatan dalam kelas? Itu saja. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Iya benar sekali. Jadi kita menghadapi masalah anak itu memang ada yang level sedang, menengah, atas, bahkan ada yang memang anak yang luar biasa. Nah, masalah keyakinan kelas itu bisa atau tidak itu sebenarnya itu tadi, bahwa disiplin itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita misalkan nih, kita kasih ini, pokoknya nih misalkan siapa yang bisa berubah ini nanti akan gini, berarti dia berubah nah itu dari karena adanya orang lain, karena takut sama Pak Joni atau karena takut sama Pak Toha sehingga dia berubah. Misalkan, nah ini berarti tidak benar ya seperti ini. Tetapi yang benar dalam artian mereka itu berubah dengan memang cara kemauan mereka sendiri, ada dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, keyakinan kelas itu kita buat itu atas kesepakatan bersama, bukan kita, bukan guru yang gimana kalau itu kesepakatannya kita masuknya tepat waktu. Nah, itu kan berarti kita yang menentukan, tapi ini enggak. Kita kembalikan ke mereka. Mereka yang ngomong, kalian maunya seperti apa, misalnya seperti itu. Kita maunya dalam pembelajaran gimana? Bu, mungkin gimana kalau belajar di luar kelas? Nah, misalnya. Karena kalau dalam kelas terus bosan, nggak boleh belajar sekali, boleh kita belajar di luar. Nah, itu di saat mereka membuat, mereka juga menyadari, oh ini aku pengennya kayak gini, aku pengen gini. Nah, dari itu kembali memang ke diri mereka masing-masing, apakah keyakinan itu bisa diterapkan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kita di kelas. Tetapi jika keyakinan itu sudah kita buat ternyata masih mereka belum bisa memperbaiki, berarti mungkin bisa kita lihat nih, keyakinan mana yang kayaknya kok tidak mengarah ke perbuatan mereka. Keyakinan itu cari yang mengarah ke kesalahan-kesalahan mereka, seperti itu. Itu bagaimana Pak? Terima kasih juga Ibu Bapak atas jawabannya, atas pertanyaannya. Kemudian kepada teman-teman semuanya terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.